Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan karena segala berkat dan pertolongan Tuhan atas kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami boleh bersama-sama untuk masuk dalam ibadah. Kiranya pelayanan ibadah ini boleh berjalan dengan baik, dan kami memohon kepada mulia Tuhan agar kiranya Ibu Pendeta Karina bisa Anggraini yang akan membawakan firman bagi kami semua, boleh semua terucap dan tersampaikan pada kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah semua menjadi berkat bagi kami semua, sehingga boleh menjadi sebuah keluarga yang indah di dalam Kristus Yesus. Kami serahkan Tuhan sepanjang perjalanan ibadah kami pada saat ini, dari awal sampai akhirnya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Shalom. Puji Tuhan, pagi ini kita kembali bisa bersekutu di dalam kasih-Nya, di mana Tuhan berkenan memberikan kesempatan bagi kita semua untuk beribadah kepada-Nya. Sebelum kita mulai kebaktian, mari kita berdoa, memohon tuntunan Tuhan di sepanjang ibadah kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, dengan segenap jiwa raga kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau memperkenankan kami untuk melakukan kebaktian saat ini. Kami memohon kiranya Roh Kudus menerangi hati kami dan pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh paham dan mengerti apa yang baik dan benar yang Kau kehendaki dalam kehidupan yang kami jalani. Sebentar lagi kami akan memulai kebaktian minggu ini. Sepenuhnya kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan dari awal hingga akhirnya nanti. Biarlah kebaktian yang kami lakukan saat ini selalu menyemangati kami untuk terus bersandar kepada Tuhan, gunung batu kekuatan abadi. Terpujilah nama-Mu di seluruh muka bumi, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang saya undang saudara-saudara untuk berdiri. Kita mulai kebaktian pagi ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 21, bait pertama dan kedua, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh.
Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian saat ini kita mulai dengan bersama-sama mengungkapkan pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Ia adalah Allah yang setia dengan perjanjiannya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Nats pembimbing ibadah. Keluarga Kristus yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing ibadah kita yang diambilkan dari kitab Ulangan pasal 8 ayat 18 sampai 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Amin. Mari kita sambut nats pembimbing ibadah ini dengan menyanyikan bersama-sama pelengkap kidung jemaat nomor 288. Kita pujikan bait pertama dan yang kedua, Inilah Rumah Kami. Perintah kasih dan pemeriksaan batin. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan hukum kasih Tuhan yang diambilkan dari surat 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ke 12 yang demikian bunyinya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih.
Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin. Demikianlah hukum kasih yang Tuhan berikan kepada kita semua. Mari kita bercermin pada kebenaran firman Tuhan ini dengan memeriksa batin kita masing-masing. Selidikilah aku ya Tuhan dan ujilah aku. Periksalah keinginan dan pikiranku. Janganlah kau bersembunyi daripadaku. Tuhan, kasihanilah. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tuhan, janganlah kau marah dan menolak hamba-Mu ini, karena Engkaulah yang telah menolong aku. Tuhan, kasihanilah. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Janganlah membuang dan meninggalkan aku ya Tuhan Allahku, penyelamatku. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku dan bimbinglah aku berjalan di jalan-Mu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Pernyataan kasih karunia Allah. Kita akan mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Imamat 19 ayat yang kedua sampai dengan yang keempat. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 424, bait pertama dan yang kedua. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya.
Tuhan, mari bersama kita berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus sebelum kita merenungkan sabdanya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan, atas kesehatan, perlindungan, dan kasih Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Sampai hari ini, Tuhan nyata melindungi hidup kami, sehingga kami boleh bersekutu bersama-sama di hadapan Tuhan. Kami boleh meluhurkan nama Tuhan, memuji nama Tuhan, dan menyediakan hati kami untuk merenungkan sabda Tuhan. Sabda yang menjadi makanan bagi jiwa kami, yang memberikan kekuatan kepada kami untuk menaruh pengharapan kami hanya di dalam kuasa Tuhan. Sebab Tuhanlah Allah pemilik hidup kami, yang sanggup menata seluruh keadaan kami menjadi kebaikan bagi kami. Karena itu kami mohon urapan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Sebelum kami merenungkan firman-Mu, biarlah Engkau membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami renungkan boleh memberkati hidup kami dan menuntun kami di dalam kebenaran, supaya hidup kami terus menjadi berkat Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan melalui keadaan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini terambil dari kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 1 sampai 18 yang demikian bunyi firman Tuhan. Pengkhotbah pasal 9 ayat 1 sampai 18. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu sama bagi sekalian, nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup, dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Mari makanlah rotimu dengan sukaria, dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari,
Karena itulah bagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Hal ini juga kupandang sebagai hikmat di bawah matahari, dan nampaknya besar bagiku. Ada sebuah kota yang kecil, penduduknya tidak seberapa. Seorang raja yang agung menyerang, mengepungnya, dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu. Tetapi tak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan. Tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang, tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang setia untuk membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki minggu ketiga bulan keluarga, masa penghayatan hidup berkeluarga. Kita sungguh bersyukur bahwa pada masa penghayatan hidup berkeluarga di tengah pandemi ini, kita punya banyak waktu untuk diam di rumah, bertemu dengan anak-anak kita karena mereka belajar di rumah. Saudara-saudara, rasanya selama ini kita memang telah menjadi orang yang sangat sibuk dengan berbagai kegiatan. Dan pandemi ini banyak membuat kita diam, menghayati hidup yang Tuhan anugerahkan. Dengan berjaga jarak, menjaga kebersihan, dan kita semua tidak lupa untuk cuci tangan. Kita sungguh bersyukur sampai hari ini Tuhan melindungi kita dan memberikan kesehatan kepada kita semua. Dan kita berharap agar negara kita pun bisa keluar dari pandemi ini dengan selamat. Inilah doa dan pengharapan kita. Dan pada minggu ketiga MPHB ini, tema yang diangkat adalah menangkap peluang atau menangkap kesempatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam mitologi Yunani, dewa kesempatan digambarkan sebagai dewa yang paling sibuk, selalu berlari kencang, kakinya bersayap, badan dan kepalanya licin sehingga sulit untuk ditangkap. Hanya tersisa jambulnya sedikit. Orang yang bisa menangkap jambulnya ini akan dikaruniai kesenangan, sebab apapun permintaannya akan dikabulkan.
Sehubungan dengan kesempatan ini, kita sering menyebutkan bahwa kesempatan itu tidak pernah datang 2 kali. Jadi ada orang yang cerdik yang menyongsong kesempatan. Ada orang yang bijak yang menciptakan kesempatan. Kebanyakan orang duduk menanti kesempatan. Tetapi orang yang berhikmat, dia akan menciptakan kesempatan itu. Walaupun situasinya sangat sulit, keadaannya sangat buruk, selalu ada pintu kesempatan untuk berbuat baik. Inilah orang-orang yang berhikmat. Saudara, hidup ini sesungguhnya adalah sebuah kesempatan. Ada lagu yang sangat kita senang, hidup ini adalah kesempatan. Jadi kita harus menggunakannya dengan berhikmat. Dan bacaan kita hari ini berbicara dan menjelaskan tentang betapa hidup ini adalah sebuah kesempatan. Dikatakan dalam bacaan kita, semua orang, baik atau jahat, memiliki kasih atau kebencian, benar atau fasik, tahir atau najis, beribadah ataupun tidak, nasibnya akan sama saja. Mungkin kita bertanya, apanya yang sama? Firman Tuhan di ayat 1 dan ayat 3 mengatakan dalam bacaan kita, hidup setiap orang ada di tangan Allah, dan semua manusia pada akhirnya akan mati, bahkan harus mati. Jadi apa yang dianggap manusia itu penting dalam hidupnya, mungkin itu nama baik, harga diri, kekayaan, jabatan, dan sebagainya yang dicintai oleh manusia, sama sekali tidak penting bagi Allah jika hal tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan kehendaknya. Dalam alam maut disebutkan tidak akan ada sesuatu pun yang bisa dikerjakan manusia. Tidak ada sesuatu pun yang bisa diubahnya. Semuanya sudah berakhir. Karena itu, hidup ini adalah sesuatu yang sangat penting. Pengkhotbah katakan, anjing hidup jauh lebih berharga daripada singa yang mati. Jadi pusat perhatian firman Tuhan ini adalah bagaimana sekarang kita mengisi hidup ini agar berarti, agar menjadi berkat. Itulah sebabnya hidup ini harus sungguh-sungguh bisa kita nikmati. Baik itu dalam pekerjaan, dalam kita mencari pengetahuan, dalam hubungan suami istri dalam sebuah keluarga. Untuk mengisi hidup ini biar sungguh-sungguh berarti, orang perlu untuk berhikmat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita jeli membaca firman Tuhan ini, fokus pengkhotbah ada 2 dalam hidup ini, yaitu bagaimana kita bisa mengelola kehidupan rumah tangga itu dengan penuh syukur. Dan bagaimana dalam mengelola rumah tangga itu orang tidak lupa untuk bekerja. Kita sekarang bisa flashback dalam kehidupan kita masing-masing. Bahagiakah kita dalam rumah tangga kita hari ini? Apa masih sering kita berselisih pendapat dengan pasangan hidup kita, dengan anak-anak kita, sehingga selalu ada masalah, selalu ada sesuatu yang bisa dipertengkarkan. Saudara, kalau kita merenungkan, pernikahan yang kita jalani ini adalah anugerah terindah dari Tuhan. Tetapi tidak menutup mata bahwa dalam banyak pernikahan, rumah tangga itu kadang berubah
menjadi seperti neraka. Karena ada fakta yang demikian inilah, maka orang beriman itu harus berpegang teguh pada firman Tuhan. Kebahagiaan dalam pernikahan bukan hal yang mustahil, tapi hal yang sungguh mungkin terjadi. Orang harus berjuang untuk selalu mengaktifkan cinta yang dimiliki di situasi apapun. Perhatian kepada pasangan, kesetiaan kepada pasangan adalah penentu keberhasilan suatu pernikahan. Suasana harmonis tidak datang begitu saja, tetapi harus sengaja diciptakan, harus sengaja disyukuri. Belajarlah untuk selalu puas dengan pasangan hidup kita masing-masing. Mari kita aktif mengobarkan kasih dari waktu ke waktu. Dan kasih ini mesti dipelihara sebagai harta yang berharga dari Tuhan. Setiap keluarga mesti berjuang keras bagaimana mewujudkan kebahagiaan bersama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang disebutkan oleh pengkhotbah, bahwa kita mesti bersuka cita apapun keadaan keluarga kita, kita yang akan menciptakan kebahagiaan itu, sebab Tuhan telah memberkati kita. Sehingga pernikahan itu tidak akan menjadi sesuatu yang sia-sia, tetapi sungguh-sungguh menjadi satu kesempatan kita menjadi tim yang kuat dalam keluarga kita untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, satu hal lagi yang ditambahkan oleh pengkhotbah adalah mengenai pekerjaan. Dalam kitab Kejadian, ketika Tuhan menciptakan manusia, di Kejadian 1 ayat 28 dikatakan, beranak cuculah dan bertambah banyak, taklukkanlah bumi. Luar biasa. Tuhan tidak hanya memberikan bumi ini untuk kita diami, tetapi diberi kesempatan untuk menaklukkan. Jadi kita diperintah untuk beranak cucu, tetapi tidak lupa juga kita harus bekerja. Tidak ada berkat yang datang otomatis, semua berdasarkan kerja, hasil upaya kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pekerjaan adalah faktor yang memberi arti dalam hidup kita. Orang itu bisa dilihat siapa dia bergantung dari hasil kerjanya. Apa yang dikerjakannya, itulah dia. Jadi kalau kita bisa menilai seseorang, itu berdasarkan apa yang dihasilkan dalam hidupnya. Bekerja adalah peluang dalam hidup ini. Kalau kita tidak mau kerja, kalau kita tidak mau berkarya, kita menjadi orang yang pasif, dan pasif itu sama halnya dengan mati. Sudah tertutup, kita tidak lagi bisa mengerjakan apa-apa seperti orang mati. Tapi selama kita ini hidup, Tuhan masih memberi nafas, tanggung jawab kita adalah bekerja. Kalau kita bekerja, sesungguhnya kita ini mensyukuri kesempatan yang Tuhan berikan sebagai mitra Allah. Sebab Allah kita itu Allah yang rajin bekerja, dan sampai hari ini Dia bekerja. Dan inilah ciri dari anak-anak Tuhan. Sadar bahwa penciptanya rajin bekerja, maka kita yang diciptakan pun didorong untuk menunjukkan karya kita dalam kehidupan kita ini. Sesungguhnya inilah insentif utama yang datang dari Tuhan. Sebab setiap orang yang rajin bekerja, hidupnya akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya beberapa waktu yang lalu pergi ke Jogja, naik Grab, dan kami bercakap dengan sopir.
Saya bercakap dengan sopirnya, saya bertanya-tanya, Bapak orang mana, bekerja apa, apakah ini pekerjaan sambilan atau pekerjaan utama. Ternyata dia bercerita bahwa dia adalah pensiunan pegawai negeri. Dia mengisi waktu luangnya di masa pensiun ini dengan melayani orang lain melalui Grab yang dia bawa. Dia membangun citra bahwa Grab itu adalah kendaraan yang bisa dipercaya dan orang yang mengendarainya merasa aman sebab dihantar oleh orang yang bertanggung jawab. Ini orang yang sudah pensiun, masih rindu pingin hidupnya berarti buat banyak orang. Bagaimana kita yang diberi Tuhan tanggung jawab hidup ini juga harusnya punya semangat untuk bekerja. Tidak hanya buat diri kita, tetapi juga dengan kerja itu kita mengasihi, menjadi saluran berkat bagi keluarga dan juga bagi keluarga-keluarga lain yang membutuhkan. Sebelum menutup mata, mari kita berhikmat untuk mencari peluang ini yang Tuhan berikan ini. Jangan biarkan berlalu begitu saja. Mari kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Kalau saudara punya motor, bisa jadi tukang Grab, bisa tukang Gojek, ataupun sekarang ini sedang musim orang menanam bunga. Apa saja bisa menghasilkan. Tergantung kita mau kerja atau enggak. Banyak orang untuk mengisi kebutuhan hidup sehari-hari, dia menanam di polybag cabai, terong, tomat, dan banyak sayuran yang lain sehingga istrinya tidak perlu belanja lagi, tinggal metik di halaman rumahnya, tidak perlu halaman yang luas. Bahkan tembok-tembok di Jogja itu di pinggir-pinggir jalan dibuat tanaman sayuran begitu rupa yang sangat asri. Bagaimana kalau itu di rumah kita sendiri? Sungguhkah kita tidak punya waktu 24 jam itu kita sibuk dengan apa saja, kita bisa mendatanya? Benarkah kita tidak bisa membangun keluarga kita ini lebih baik dari sebelumnya melalui kesempatan yang Tuhan berikan? Ataukah kita hanya akan berdiam diri, menggerutu dengan keadaan, mencoba orang lain untuk memberi perhatian kepada kita? Wah, rasanya hidup yang demikian akan semakin penat di masa pandemi. Karena itu mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bangun keluarga kita dengan mentalitas rajin bekerja, rajin berdoa, berhikmat kepada Tuhan, sehingga keluarga kita akan menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Tuhan menjanjikan penyertaan, bahkan perlindungan dan berkat-Nya untuk setiap orang yang rajin bekerja. Raihlah kesempatan ini dalam hidup kita berkeluarga. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk firman-Mu pada masa penghayatan hidup berkeluarga ini. Tolong kami, gereja-Mu dan bangsa kami, menghargai keluarga yang telah Tuhan anugerahkan, menghargai pekerjaan yang telah Tuhan anugerahkan, dengan cara berpikir yang benar, sehingga sungguh-sungguh kami menghargai kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami ini, untuk membangun mentalitas kami menjadi anak-anak Tuhan yang memahami tanggung jawab dan panggilan Tuhan dalam kehidupan kami berkeluarga. Tuhan menyediakan kasih, perlindungan, dan pertolongan atas setiap masalah yang kami hadapi dalam keluarga kami, apapun bentuknya.
Biarlah mengalir rasa syukur di hati kami karena kami memiliki keluarga yang sangat mengasihi kami. Berikan kami hikmat-Mu supaya kami semua boleh saling menyemangati satu dengan yang lain. Kami tidak saling menggerutu. Kami mampu menghitung berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga mengalir sukacita di tengah keluarga kami, mengalir semangat kerja setiap hari, sehingga berkat Tuhan ditambah-tambahkan di tengah keluarga kami, sehingga kami mampu menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang di sekitar kami. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita sakit. Tuhan kiranya melawat dan memberikan kesembuhan. Terlebih bagi saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam isolasi karena terkena virus corona. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka, bahwa mereka akan disanggupkan oleh kuasa Tuhan melalui masa krisis dalam hidup mereka, dengan percaya bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar dari segala virus yang ada di sekitar kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berduka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan yang memulihkan semangat hidup mereka, memulihkan pengharapan mereka, sebab Tuhan adalah tempat perlindungan kami yang sejati. Dan saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil pulang ke rumah Tuhan di sorga, berada dalam damai bersama dengan Bapa. Bapa di sorga, mampukan kami menghargai waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kami ini, sehingga kami boleh menjadi berkat Tuhan dimanapun Tuhan mengutus kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang merindukan mendapatkan pekerjaan, merindukan mendapatkan keturunan, merindukan mendapatkan teman hidup, merindukan usahanya terus membaik di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap pengharapan mereka. Berikan kami kemampuan untuk saling menjaga, saling menopang, sehingga kesulitan hidup yang kami hadapi tidak membuat iman kami semakin surut, tetapi kami semakin dikuatkan untuk bergumul dan berharap kepada Tuhan Allah yang memiliki hidup kami. Kami berdoa ya Bapa untuk kegiatan-kegiatan gerejawi yang dilakukan selama masa pandemi ini, ibadah-ibadah yang dilakukan secara online, kiranya Tuhan berkati sehingga iman jemaat terus dikuatkan di masa pandemi ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan di masa pandemi ini. Tuhan kiranya menjadi kekuatan dan pengharapan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan untuk setiap warga masyarakat maupun warga jemaat yang membutuhkan pertolongan. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk rencana bulan Desember di mana kami akan merayakan Natal. Tuhan kiranya memberkati setiap rencana kami untuk melakukan aksi sosial bagi setiap warga masyarakat maupun warga gereja yang membutuhkan kasih dan pertolongan. Biarlah gereja Tuhan boleh menjadi tangan panjang Tuhan mendatangkan berkat untuk mereka yang mengalami kesulitan dalam hidup mereka. Bapa yang Maha Baik, kami menyerahkan perjalanan hidup kami ke depan hanya di dalam pemeliharaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai kami, memberkati kami sehingga kami boleh mengisi hidup kami dengan penuh ungkapan syukur sebab Tuhan masih menyayangi hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah seru doa permohonan kami naikkan kepadamu beralaskan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian responsoria. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 363,
bait 1 dan 4. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Oh, betapa mengagumkan Maharaja semesta, mau memanggilku sahabat, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri bersama-sama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan tempat. Kita mengucapkan pengakuan kepercayaan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Mari. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, dipersilakan duduk kembali. Sekarang tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Mendasari persembahan kita saat ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita menyerahkan persembahan dengan bersama-sama memuji nama Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat nomor 265 bait 1 dan 2. Bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan
berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya, yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Saudara-saudara, mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, yang maha murah dan maha kaya, janji-Mu mengatakan, berbahagialah orang yang murah hati, sebab mereka akan beroleh kemurahan Allah. Ajarkanlah kami selalu bermurah hati, ya Tuhan, agar kami mendapatkan kebahagiaan sejati dan kemurahan Allah yang Kau janjikan itu. Sadarkanlah kami senantiasa, ya Tuhan, bahwa kami dapat hidup dan selamat hanya oleh kemurahan dan anugerah-Mu saja. Karena itu, ingatkanlah juga kami agar bersikap murah hati kepada sesama kami. Kami percaya dengan memberi kami akan menerima, dengan mengasihi kami akan dikasihi, dengan menjadi miskin kami akan menjadi kaya, dengan berkorban bersama Dikau kami akan hidup kembali dan memperoleh segala berkat di sorga. Dalam cinta kasih Kristus Tuhan yang sudah rela berkorban memberikan hidupnya, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, pulanglah dengan damai sejahtera dan jadikanlah firman Tuhan sebagai dasar kehidupan saudara semua. Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan atas kehidupan saudara. Allah, sumber pengharapan, memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, saudara-saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan mulai sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya, 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 amin.
Saudara-saudara yang terkasih, dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersaat teduh bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu abadi dan kesetiaan-Mu kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah berkenan memimpin kami dalam kebaktian yang kami lakukan hari ini. Firman-Mu yang telah kami dengarkan kiranya selalu menjadi pedoman bagi kami di dalam melaksanakan pengutusan yang telah Engkau percayakan kepada kami. Selanjutnya kami memasrahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Pimpinan dan penyertaan-Mu saja yang selalu kami pinta. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara semua, demikianlah kebaktian kita pada minggu ini. Kiranya benih-benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan di dalam hati kita masing-masing dalam kebaktian hari ini selalu memberkati kehidupan kita dan keluarga kita semua di dalam menjalani kehidupan kita di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Marilah kita tetap bersabar dan bersukacita mengikuti anjuran pemerintah dengan tetap bersedia tinggal di rumah, sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, selalu memakai masker jika keluar rumah, dan membersihkan diri setelah bepergian. Kita berdoa bersama agar waktu Tuhan yang dinyatakannya benar-benar telah mengizinkan kita beribadah kembali. Karena saat ini di berbagai tempat marak kembali pertambahan jumlah orang terinfeksi virus corona, termasuk di metro. Kita terus mendoakan para korban agar tetap memiliki pengharapan yang besar pada kasih karunia Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Kita tetap berkomitmen untuk mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah. Selamat pagi, selamat berkarya, tetap semangat saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.